ini mulai ramai lagi istilah radikalisme. Semua orang sedang bicara ini. Mulai dari Toa yang dipermasalahkan, ya. Lalu ada statement-statement dari para pembesar di negara Republik Indonesia ini yang kata-kata radikal itu adalah statement yang diberikan kepada justru daftar ini, list ini dari BNPT ini, dari BNPT ini menjadi satu radikal disciple, disciple. Radikal pakai C itu radikal disciple. Agama Islam tidak pernah ada pola pengajaran secara sistem radikal. Saya mohon ini insya Allah ditonton oleh banyak orang dan juga ditonton oleh para pejabat-pejabat Republik Indonesia. Bukan saya menentang para pejabat, bukan. Tapi saya rasa salah tempat. Jika radikalisme dibawa ke dalam agama, tidak pernah jadi yang buruk. Maaf ya, cetek. Pengetahuan tentang kata kafir aja cetek. Padahal dia adalah pejabat negara tinggi. Ada radikalisme, radikal disciples, dan ada siapa yang mengajarkan radikalisme? Bukan orang Islam. Kan? Itu buktinya tadi ya. Ketika ada seseorang yang berislam, otomatis dia tidak akan pernah punya keinginan untuk mengganti falsafah negara Pancasila, tidak pernah. Kenapa? Karena Yesus kasih tanda. Kalau yang nggak benar itu adalah orang-orang atau kekuatan yang berusaha membunuh dia. Kebenaran adalah Yesus mendengar firman Allah. Kamu mendebat Yesus. Kalau bilang Yesus Tuhan itu kamu sedang mendebat Yesus. Ini kebenaran dari Yesus tuh, baca. Yesus bilang, I am the way. Ya, dia bukan Tuhan, dia bukan tujuan. Luar Allah yang qul huwallahu ahad itu bukan kebenaran. Ngerti ya? Kebenaran itu apabila orang mengakui aku adalah utusan Allah. Itu benar. Itu baru kebenaran. Lalu nanti akan datang yang sama seperti aku, aletheia, tapi dia himself. Dan Yesus itu menyampaikan bahwa akan datang setelah aku, namanya Ahmad. Itu kebenaran Alkitab. Dan ini bukan radikalisme serta mengkafir-kafirkan Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan suatu kajian yang sangat menarik dan tentunya berguna bagi kita semua ya, yaitu dari Ustadz kita, Ustadz Kainama. Nah, topik yang dibahas di sini adalah sebenarnya untuk menyanggah tuduhan-tuduhan yang selama ini sering kita dengar yang ditujukan kepada Islam, yang mengatakan Islam adalah agama radikal ya. Nah, sementara radikal itu sendiri tidak bisa ditujukan kepada agama tertentu saja ya, karena secara umum radikal tersebut adalah perasaan yang timbul dari orang-orang yang tidak mampu menerima ataupun bergaul dengan orang yang berbeda paham ya, khususnya dalam beragama, sehingga kemudian ketidakmampuan mereka itu berlanjut serta mengarah kepada kekerasan. Jadi secara umum itu adalah pengertian dari radikal ya, dan pastinya tidak bisa ditujukan hanya kepada satu agama, apalagi kepada Islam ya. Nah, bagaimana kejelasan lebih lengkap dari Ustadz kita, dan tentunya kajian ini bisa memberikan pengertian atau pemersatu
untuk kita yang berbeda-beda keyakinan ya, sehingga apa yang dilakukan dan yang kita dengar selama ini yang ditujukan kepada Islam yang mengatakan Islam radikal itu terbantahkan ya. Nah, tanpa panjang mukadimah, kita dengarkan secara langsung bagaimana penjelasan lebih rincinya dari Ustadz Al-Kainamah. Selamat menyaksikan. Muslimin terutama mu'alaf di Republik Indonesia hari ini. Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah, kaum mu'alaf, muslimin wal muslimah, orang-orang yang beragama Islam, yang beriman Islam, amana billahi wa kutubihi, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa qadar. Itu orang-orang yang beriman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belakangan ini sedang ada di dalam percakapan yang butuh pengetahuan, butuh pemahaman dari sisi yang lain. Sekali lagi, pemahaman tentang kebenaran yang tadi disebut sebagai tema itu melihat kebenaran dari sisi lain, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang, bukan. Tapi untuk memberikan gambaran bahwa pemahaman yang berasal dari Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih itu adalah pemahaman kebenaran yang hakiki. Ya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak, itu pasti akan masuk dan diterima sebagai kebenaran yang hakiki. Kenapa? Karena kebenaran yang didapat dari informasi yang tertulis, termaktub di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, serta tuntunan dari junjungan kita yang mulia baginda Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah, itu ternyata memang semuanya logik, alamiah dan natural, serta memang benar-benar alamiah dan bisa diterima oleh semuanya dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan religi. Sekali lagi, bahkan religi. Semua pemahaman kebenaran yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis riwayat Rasulullah Muhammad SAW, tuntunan beliau, Rasulullah Muhammad SAW, itu dari berbagai latar belakang, itu bisa menerima itu sebagai kebenaran. Itu sebabnya saya setuju dengan tema ini. Karena apa? Karena belakangan ini, 2 bulan, 3 bulan, belakangan ini mulai ramai lagi istilah radikalisme. Semua orang sedang bicara ini. Mulai dari toa yang dipermasalahkan, ya. Lalu ada statement-statement dari para pembesar di negara Republik Indonesia ini yang menghinakan, mengunderestimate, tapi tidak bisa diapa-apain karena beliau itu orang besar, beliau itu punya jabatan di negara, dan biasanya orang di negara ini kalau punya jabatan dia ngomong apa-apa tentang Islam, saya ulang lagi. Jika orang itu punya jabatan di negara ini, dekat dengan kekuasaan, lalu dia mengeluarkan statement yang jelas-jelas mendiskreditkan ajaran Islam, itu tidak apa-apa, tidak dibahas. Tapi itu menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan ketidaknyamanan lah di kalangan umat Islam di Republik Indonesia ini. Terjadi saling curiga, terjadi saling membeda-bedakan antara yang katanya pro pemerintah atau yang tidak gitu. Sehingga statement-statement seperti ini dengan tema malam ini insya Allah bisa ditempatkan pada tempat yang proporsional.
bukan menyalah-nyalahkan, tapi menempatkan pada tempat yang pas, tidak lebay, tidak kurang, ya harus proporsional. Tema kebenaran ini dilihat dari sisi Al-Quran Karim dan hadis riwayat yang sahih, dari sisi pengalaman seorang yang pernah membaca kitab selain Al-Quran. Begitu ya? Jelas ya, Ustazah? Kata-kata radikal itu adalah statement yang diberikan kepada beberapa orang di dalam sistem kerangka dakwah di Republik Indonesia ini yang diberi cap radikal anti toleran. Bahkan beberapa saat yang lalu keluar daftarnya. Saya punya daftarnya yang sangat kita hormati, pembina mu'alaf, namanya Bapak Jose Asmanu. Beliau mengirimkan dan beserta dengan tatanan standarisasi dari BNPT, seperti lembaga nasional anti terorisme atau apa gitu ya. Itu lembaga sah negara dan harus dihormati. Nah, oleh sebab itu catatan ini bukan menjadi alat untuk menekan para pendakwah, bukan. Justru daftar ini, list ini dari BNPT ini menjadi satu kekuatan bagi para pendakwah di Republik Indonesia ini. Bahwa para pendakwah, para tuan guru yang nama-namanya disebutkan di sini, ya, itu bukanlah orang-orang radikal, bukan orang-orang anti toleran, dan bahkan bukanlah orang yang menyebarkan separatisme, anti pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, tidak. Karena semua yang dari nama-nama ini di sini, apabila dirujuk kepada standar tersebut, maka semuanya tidak ada yang masuk. Semuanya justru menjadi gambaran pendakwah yang berada di bawah naungan Islam yang rahmatan lil alamin, mendoakan Republik Indonesia ini yang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal, kearifan budaya lokal. Ya, semuanya masuk gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah kepada pencipta semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya langsung buka dengan minta tolong kepada Ustadz. Saya biasanya ada Ustadz Arin, tapi saya nggak tahu Ustadz Arin ada nggak untuk bantu saya buka Google kosong. Ketik radikal. Oh, ada. Siapa ini? Ustadz siapa? Ustadz Sukra. Penggantinya Ustadz Arin. Oh ya, alhamdulillah. Ustadz siapa? Ustadz Dani. Ustadz Dani, Sukran, kasiran jazakallah. Radikal disciple, deciple. Radikal pakai C itu radikal disciple. Radikal deciple ya. Spasi John Stott. John Stott. Stott itu ada. Ya, kita buka gambarnya saja. Buka gambar. Klik gambar, itu ada gambar. Di atas itu ada gambar ya. Saya mau lihat. No. Di atas ada gambar. Itu. Syukran Ustaz. Ya betul juga, nggak apa-apa. Ini adalah judul buku. Perhatikan baik-baik. Ya. Kalau bisa saya mau lihat, harganya 38.000. Murah sekali ya. Saya beli masih mahal. Wah, ya. Ini bisa dibesarkan gambarnya, saya ingin kasih lihat kepada semua saudaraku tersayang, muslimin wal muslimat, para tuan dan puan guru, ustadz wal ustazah. Islam tidak pernah menjadikan radikalisme dalam pemahaman dogmatis. Sekali lagi, Islam tidak pernah menjadikan kata radikal sebagai bagian dari pengajaran sistematis didaktis atau pola pendidikan formal. Agama Islam tidak pernah ada
pola pengajaran secara sistem radikal. Tapi kalau di pemuridan atau pembelajaran sebagai seorang yang belajar agama Kristen, kata radikal ini diajarkan. Lihat ya, buku ini bukan buku pelajaran agama Islam. Bukan. Ini bukan fitnah, bukan. Ini bukan menyerang, bukan. Ini maksudnya adalah ketika saya berislam, saya tidak pernah diajarkan radikalisme, anti toleran, ya apalagi separatis, apalagi anti pemerintah, tidak pernah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan hal-hal yang hakiki yang tadi saya bilang di pembukaan, ya, Ustaz saya, ya, jadi nyambung ya. Nah, kenapa saya bilang ini? Justru saya mendapatkan pemahaman radikalisme itu ketika saya oke lah, saya nggak bilang saya belajar, saya nggak pernah sekolah, ya. Saya baca buku pendidikan bagi pemahaman teologikal kristologi lanjutan, itu ada buku ini. Ini buku yang wajib dibaca. Ini buku pelajaran ini. Coba lihat judulnya. Ini The Radical Disciple, murid yang radikal. Ya, jadi pengajaran tentang agama di Islam tidak ada kata-kata radikal. Adanya di mana? Di situ tuh. Ya, ini bukan menjatuhkan atau menghina, bukan. Enggak, saya cuma kasih lihat buku aja. Ya, jadi jangan disalah tanggap ya. Enggak, saya enggak. Saya cuma ingat begitu kata-kata radikal sekarang muncul, loh, aku pernah baca dulu ketika aku belajar. Enggak, maksudnya bukan belajar. Dulu ketika aku di sana. Ketika aku di Islam, aku tidak pernah diajar radikalisme. Justru harus sayang, harus menghormati. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy fa may yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil quwwatil wusqa lan fisamalaha wallahu samiul alim. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Lakum dinukum waliyadin. Itu saya diajarkan. Tidak ada sama sekali radikal, tidak ada. Memaksakan kebenaran Islam kepada orang lain, apalagi yang sudah beragama, nggak boleh. Saya langsung ingat, saya pernah punya buku itu. Ya, saya punyanya bukan yang sudah diterjemahkan, ini bukan yang warnanya hijau. Kalau yang saya punya tuh bukunya warnanya hijau. Ya, Johnston. Coba lihat itu. Di mana diajarkan? Di Islam. Jadi kalau ada daftar nama ustadz yang radikal, saya bingung kapan mereka belajarnya para ustadz itu. Ustadz itu sibuk belajar hadits, belajar memahami karakter huruf, karakter kata dalam bahasa Arab, kalimat, lalu asbabul nuzul dari sesuatu yang tertulis, sejarahnya, lalu sanadnya. Waktunya udah habis untuk itu para ustadz. Nggak ada yang belajar radikalisme. Saya mohon ini insya Allah ditonton oleh banyak orang dan juga ditonton oleh para pejabat-pejabat Republik Indonesia. Bukan saya menentang para pejabat, bukan. Tapi saya rasa salah tempat. Kenapa para ustadz yang dibilang radikal? Ustadz nggak pernah diajar radikal. Apalagi mengajar radikalisme. Tidak pernah. Karena mereka tidak pernah punya satu sistem pedagogis untuk mengajarkan, memasukkan paham radikalisme. Tidak pernah. Nggak ada. Adanya di situ tuh. Bukan di pesantren. Di situ tuh. Ya, demikian. Baik, kita langsung masuk. Kebenaran yang mana jadinya yang dianggap menakutkan ini radikalisme ini? Saya rasa tidak ada agama manapun yang mengajarkan radikalisme. Tidak ada. Kalau dilihat dari sisi negatif. Karena kata radikal ini berasal dari kata radix. Radix itu Latin itu adalah akar. Akar dari sesuatu. Jadi kalau orang belajar harus tahu akarnya. Gitu ya. Ya, tidak boleh belajar, baca, lalu mengajar tanpa pemahaman radix tentang akar sesuatu isu atau masalah. Itu tidak mungkin dia mengajar atau belajar. Tidak mungkin ya. Kata radix ini artinya akar. Boleh dilihat ya, radix. Ustadz, kata radix ini. Nanti kita ke kebenaran ini. Kebenaran, maka banyak orang memeluk Islam. Saya rasa memeluk Islam itu hanyalah ekses, hanyalah akibat dari sebab. Jadi ada sebab, ada akibat. Begitu ya.
influence, pengaruh dari gitu ya, influence. Radix, RADIKS, radix saja, radix. Radix itu ada artinya kok, bisa dibuka di mana-mana ya. Jadi katanya itu berasal, arti kata radix, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sumber, dasar, bagian dasar, bagian bawah, asal mula. Radix, akar, itu tuh bahasa Indonesia ya. Jadi tidak ada yang aneh juga, tidak ada yang negatif juga dari kata radikalisme. Apabila kita bawa ini ke ranah, sekali lagi pelan-pelan. Apabila kata radikal ini kata radikal itu apabila dikenakan kepada subjek. Jadi kata dasarnya adalah radix. Radix itu ada artinya akar atau asal muasal dari suatu pengetahuan atau isu atau masalah ya. Radikalisme terhadap apa? Gitu ya. Jika radikalisme dibawa ke dalam agama tidak pernah jadi yang buruk. Seperti kita lihat tadi John Stott tulis bahwa pemuridan yang mengaku dirinya Kristen sebagai murid Yesus itu diajar harus radikal. Dan itu tidak disalahkan. Kenapa? Karena radikalisme itu artinya mempelajari dan mengetahui, menggali, mengeksplor pengetahuan sampai ke akar-akarnya. Begitu. Dan berpegang kepada kebenaran asal muasal pengetahuan tersebut. Mengetahui dan berpegang kepada asal muasal pengetahuan tersebut. Tidak salah itu. Tidak salah. Ya, seperti dibilang standarnya adalah dibilang radikal kalau mengkafir-kafirkan. Saya nggak ngerti ini dibilang mengkafir-kafirkan. Karena di dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun. Allah yang suruh saya bilang orang yang tidak beriman Islam itu kafir. Sekali lagi, Allah yang suruh saya ketika saya berislam, Allah suruh saya untuk bilang orang-orang yang tidak beriman Islam, yang tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah serta patuh kepada Al-Quranul Karim dan hadis, itu kafir. Dan itu kata-kata Allah. Dan itu bukan kata-kata yang menghina. Segala sesuatu yang dari Allah itu baik. Kafir itu kafaro atau covering up something. Jadi saudara di sana itu bukan dihina oleh Al-Quranul Karim, dibilang kafir. Lalu orang yang seperti saya ini bilang non-muslim itu kafir, lalu saya dibilang radikal. Tidak begitu. Ini saya juga bingung ini yang kasih statement ini orang-orang Islam besar, tapi kok maaf ya, cetek. Pengetahuan tentang kata kafir aja cetek. Padahal dia adalah pejabat negara tinggi. Kafir salah arti. Kafir itu kafaro, covering up something, menutupi sesuatu atau tidak mau mengakui akan kebenaran. Apa kebenarannya? Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan ada Rasulullah yang namanya Nabi Allah Muhammad SAW. Itu aja. Kalau enggak, ya antum kafir. Antum kafir. Masalah ada yang takfiri, ada yang saling mengkafirkan di dalam Islam. Saya rasa nggak ada itu. Kalaupun ada ya kita setuju itu salah, gitu ya. Salah itu. Karena masing-masing punya dalil. Contoh kecil saja. Masalah kunut. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tapi orang Islam nggak pernah ribut soal itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena apa? Karena bukan masalah akidah. Yang kunut punya dalil, yang tidak kunut punya dalil, gitu. Kita tetap bersaudara, gitu. Ya, gitu ya. Jadi saya rasa standarisasi ini juga masih banyak yang perlu ditempatkan pada tempat yang proporsinya. Lalu kebenarannya dari mana, Ustadz K? Bahwa orang-orang banyak memeluk Islam. Baik, kita mulai. Ustadz sih syukron ya. Mantap, sudah pembukaannya ini supaya kita nggak dibilang ngaco-ngaco ya. Jadi ada radikalisme, radikal disciples, dan ada siapa yang mengajarkan radikalisme? Bukan orang Islam. Kan. Itu buktinya tadi ya. Bukan. Orang Islam masih kasih aja santuy. Ya. Baik. Kebenaran yang mana? Minta tolong dibuka kitab Matius pasal 5 ayat 10. Ustadz, Afwan. Langsung saja kita masuk. Ini malam ini temanya cakep, jadi ngalirnya tuh enak saya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Matius pasal 5 ayat 10. Iya. Matius pasal 5
ayat 10. Matius pasal 5 ayat 10. Iya, sukron. Ya, itu versi paralel. Ya, ini. Ya, oke. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Tadi kan temanya kebenaran ya Ustaz saya. Iya. Nah, kebenaran yang dari Alkitab ya, betul ya. Kalau kebenaran Al-Quran sudah tadi ya. Sudah ya. Radix, kita paham dari akar katanya. Radikal itu berasal dari kata radix. Radix itu artinya akar, sumber, asal muasal. Jadi saya belajar Islam tidak asal Islam, tapi belajar sampai ke akar-akarnya dulu. Gitu. Supaya orang Islam tidak radikal, tidak benci sama saudaranya yang beragama lain di Republik Indonesia ini. Begitu ya? Ngerti ya Ustaz ya? Nah, sekarang kita melihat dari sisi tema. Karena kebenaran Alkitab, banyak orang yang Masuk memeluk Islam. Islam. Iya, betul. Karena apa? Karena kebenaran sejati ini dari kitab manapun pasti mengarahkan kepada kebenaran samawi. Sekali lagi pelan-pelan. Kebenaran dari agama manapun pasti mengarah kepada kekuatan samawi, kekuatan langit yang satu. Siapa? Pencipta, creator. Pencipta. Penciptanya satu. Penciptanya pasti satu. Nah, ini semuanya akan mengarahkan ke sana. Cuma yang lebih jelas Al-Quran. Karena Al-Quran dikatakan pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, konkret. Ditangkap mudah. Jelas, clear, loud and clear. Kalau yang lain belum. Gitu maksudnya. Lalu apakah mereka salah? Tidak. Orang Islam tidak salah-salahkan, tidak boleh. Ya, tapi memberikan pemahaman. Masalah pemahaman ini diterima atau tidak, ya itu hak mereka. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi itu maksudnya. Ya. Nah, melalui tema ini, kita diajak untuk melihat berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kalau kita pengen tahu kebenaran yang benar, itu kita lihat. Yang menyampaikannya dibenci, dianiaya, dibilang penipu umat Islam. Kainama nggak pernah sekolah. Enggak. Ya, jadi kebenaran itu pasti dibenci oleh dunia, gitu. Ya. Jadi kebenaran itu disukai oleh samawi, oleh karakter langit, tapi dibenci oleh dunia. Dunia nggak nyaman dengar kebenaran yang dari Allah, nggak nyaman. Ya, karena kebenaran itu adalah milik orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Benar nggak tuh ya? Berbahagialah orang yang, Ustazah boleh dibacakan? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Cirinya orang yang benar, syukron Ustazah. Cirinya adalah orang yang benar. Dia adalah kelihatan, ini nih orang yang bakalan masuk sorga. Apa orang yang bakalan masuk sorga? Sebelah kiri itu Matiusnya diganti Ustaz. Enggak. Angkanya diganti 6, sebelah kanan 33. 6, sebelah kanan 33. Ini tema malam ini asik. Kenapa? Karena cepat ya. Ngalirnya cepat. Cepat. Enak. 633. Ini yang ada di sini aja. Pap langsung. Silakan Ustazah. Matius pasal 6 ayat 33. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Syukran. Tadi di 5:10 sudah dibilang ya. Ada yang menyampaikan kebenaran. Cirinya apa kebenaran itu? Cirinya adalah ada hubungan dengan kerajaan sorga. Kerajaannya Allah. Allah itu kerajaannya di sorga, bukan di neraka. Bumi ini adalah milik Allah. Tapi Allah bersemayamnya itu adanya di sorga ya. Jelas ya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj kemarin kita peringati ya. Di Sidratul Muntaha. Allah ada di sana dan tidak bisa digambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Tidak ada yang bisa menggambarkan Allah. Ya. Dan Allah itu bersemayam di sorga. Tempatnya di sorga. Dan tidak ada yang bisa setara dengan dia, tidak ada. Hanya dia saja tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu final. Allahnya Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kulhu Allahu ahad. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang berislam, otomatis dia tidak akan pernah punya keinginan untuk mengganti falsafah negara Pancasila, tidak pernah. Kenapa? Karena hidup keagamaannya itu dimulai dengan kul huwallahu ahad. Sebagaimana hidup sebagai warga negara dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Klop. Islam klop. Jadi ketika ada orang yang berislam, paling tidak dia udah pegang satu kebenaran. Apa itu? Apa itu? Kebenaran hidup sebagai seorang warga negara. Tidak mungkin orang Islam mau mengganti dasar negara. Tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam dasar negara Pancasila, kul huwallahu ahadnya ada. Sila pertama, Pancasila. Nggak mungkin dia ganti. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin. Orang itu imannya dia. Kul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus dia mau ganti Pancasila. Nggak mungkin. Berarti dia bukan Islam. Ya, dia akan mendukung Pancasila. Kenapa? Dimulai dengan kul huwallahu ahad. Ya, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi orang-orang yang mengabarkan kebenaran ini diminta untuk mencari dulu, mencari sumber asalnya yang tadi kita baca radiksin. Tapi di Islam tidak dibilang radikal. Cari dulu sumber kebenarannya apa. Kebenaran itu hanyalah kerajaan Allah, ya. Lalu Ustadz Afwan, Matiusnya diganti Yohanes sebelah kiri 8. Yohanes 8 sebelah kanannya itu 32. Padahal Ustazah, saya minta tolong. Soalnya kalau saya yang baca takutnya dibilang bohong. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, insya Allah. Kalau orang itu udah tahu bahwa kebenaran samawi, kebenaran yang datang dari atas, adalah kebenaran tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Yang tadi kita baca ya, sudah 2 ayat di depan ya. Yeah. Yang pertama adalah kebenaran kerajaan sorga. Lalu yang keduanya tadi kita baca bahwa cari dulu kerajaan Allah. Kebenaran tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kebenaran tidak bisa di tempat lain ditemukannya, tidak bisa. Tidak bisa di kafe. Tidak bisa di tempat maksiat. Kebenaran itu, maaf ya, bukan orang yang mencari informasi dari hal-hal yang tidak. Kebenaran yang hakiki itu harus datang dari atas. Cari dulu kerajaan Allahnya. Apa itu kerajaan Allah? Cari tahu tentang itu. Nanti kamu dapat kebenarannya. Nah, setelah kebenaran, maka tandanya bahwa itu adalah kebenaran, pelan-pelan. Bahwa ini adalah kebenaran yang hakiki, kemerdekaan itu memerdekakan kamu. Kamu tidak ada lagi keinginan untuk tetap makan daging babi. Tidak ada keinginan aja, hilang aja gitu. Hilang. Ya. Tidak ada keinginan untuk nonton bokep misalnya. Hilang aja, hilang aja udah. Ya. Tidak ada keinginan untuk berbuat zina, judi, mabuk. Saya lagi ngurang-ngurangin nih Ustadz, minum whisky-nya. Minum alkohol saya lagi kurang-kurangin. Alhamdulillah. Sip. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau antum ada di dalam kebenaran itu dan sudah menemukan kebenaran itu, maka antum merdeka
dari apa seperti nagih gitu, seperti edik, seperti ketergantungan terhadap dosa. Dosa itu kalau sudah dilakukan dia mengikat. Ustadz kayak nama sok suci, enggak, gue juga masih kacau. Ya, tapi paling tidak aku tahu bahwa itu salah. Gitu. Kalau kita tahu itu salah, kita merdeka gitu ya. Kita nggak bikin hal itu, kita nggak merasa kurang gitu ya. Kalau saya nggak mabuk, nggak apa-apa. Dan itu salah gitu ya. Ya, jadi tidak ada keharusan untuk berbuat dosa. Tidak ada keterikatan untuk berbuat dosa. Gitu ya, ngerti ya? Lanjut. Kebenaran yang mana? Nah, kata kebenaran itu disambung dengan ini. Ini kan 32 ya Ustadz. Afwan, diganti 40 Ustadz yang 32-nya. Ini kata-kata Yesus. Kan temanya adalah kebenaran Alkitab Ustazah, Fakta karena kebenaran Alkitab banyak orang masuk Islam. Nah, kenapa banyak orang masuk Islam? Karena orang mengikuti alur dari pencarian kebenaran di dalam Alkitab. Sekali lagi, karena banyak orang yang menjadi Islam, karena banyak orang yang mencari tahu kebenaran itu apa sih melalui pembacaan Alkitab. Yang tadi dibilang tuh, carilah dulu kerajaan Allah dengan beserta segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, orang nyari itu, banyak yang nyari apa sih kebenaran itu Alkitab, supaya aku bisa merdeka tadi ya, supaya aku bisa merdeka dan aku tidak tergantung lagi Yesus harus mati di kayu salib ya untuk menanggung dosaku, padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia cari kebenarannya, banyak yang menemukan gitu Ustazah, di antaranya ini. Tetapi silakan Ustazah. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Baik, sekali lagi, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Kalau ada orang yang kayaknya seneng banget kalau Yesus mati, itu ada di kebenaran atau di bukan kebenaran? Jangan dijawab. Ini Yesus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Perbedaan antara kebenaran dan bukan kebenaran, pelan-pelan. Ini Yesus yang ngomong. Gampang aja kalau mau tahu kebenaran dari Yesus. Ada kebenaran, ada yang bukan kebenaran. Yesus kasih tanda. Apa? Yang bukan kebenaran itu, ya makumullah. Ada yang bersin barusan. Yesus kasih tanda. Kalau yang nggak benar itu adalah orang-orang atau kekuatan yang berusaha membunuh dia. Kalau ada orang yang senang Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati. Menurut Yesus itu bukan yang benar. Kenapa? Ngapain kamu pengennya aku mati aja. Yesus yang bilang, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran. Jadi orang-orang yang pingin Yesus mati, itu nggak senang dengar kebenaran. Kebenarannya apa sih? Dijawab sama Yesus. Tuh baca tuh. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Kebenaran itu adalah Yesus mendengar dari Allah. Perhatikan, kenapa saya ulang-ulang? Supaya orang nangkep. Kebenaran adalah Yesus mendengar firman Allah. Kalau orang mendengar sesuatu dari orang lain, itu ada dua apa satu? Ustazah mendengar informasi tentang kristologi dari Kainama. Ustazah itu Kainama bukan? Bukan. Oke. Ustazah ya Ustazah. Kainama. Ya, ngerti ya? Oh, iya. Ngerti ya arahnya ya? Yesus mau bilang kebenaran kerajaan Allah itu apa?
kebenaran itu adalah bahwa Yesus itu mendengar dari Allah. Dia bukan Allah. Allah. Dan dia tidak boleh dibunuh. Wa masalabuhu wa makataluhu. Kalau ada yang bilang Yesus mati dibunuh di kayu salib, maaf. Menurut Yesus, maaf, bukan kata kain nama. Kata Yesus, engkau berada di luar kebenaran. Kebenaran itu apa? Bahwa Yesus disuruh oleh Allah. Yesus pesuruh Allah. Yesus bukan Allah. Dan Yesus tidak mati dibunuh. Itu kebenaran. Gampang ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bercanda. Ya, kita terusin tuh. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi Yesus itu adalah pekerjanya Allah. Tuh baca. Nggak perlu cari yang aneh-aneh. Ya, itu aja satu aja. Kebenaran Alkitab membuat orang banyak yang masuk Islam. Ya iya. Yesus dikasih tahu bahwa dia tidak dibunuh. Tuh, ya. Kebenarannya Yesus tidak dibunuh. Itu tuh. Saya nggak ngarang, itu baca segede-gede lem gambreng. Ya. Lalu Yesus itu adalah pekerja Allah yang disuruh oleh Allah mendengarkan perintah Allah. Dia bukan Allah. Nah, ketika orang baca ini, agama apa Ustazah? Aku mau tanya sedikit deh. Agama apa yang Yesusnya itu jadi utusan dan pesuruh Allah? Agama apa? Islam. Karena cuma Islam yang pas menjadikan Yesus tidak mati dibunuh. Yesus itu adalah pekerjanya Allah, pesuruhnya Allah, abdi Allah, nabi Allah yang mendengarkan firman Allah yang namanya Injil. Satu ayat saja. Menjawab semuanya. Ya, gitu. Oke, baik. Ustadz siapa? Andi, Ustadz siapa? Dani. Yang Ustadz Dani, Afwan, wa asif ya Ustadz. Tolong geser ke bawah, Ustadz. Geser ke bawah. Geser ke bawah ke kata kebenaran. Nah, kata kebenaran. Oke ya? Oke. Boleh diklik, Ustadz. Bahasa yang disampaikan Yesus tadi, yang dia bilang, aku menyampaikan, aku seorang yang mengatakan kebenaran, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Kebenaran apa? Kebenaran itu bahasa aslinya, Alkitab itu bahasa Yunani, aletheia. Aletheia. Jadi ada haknya di situ. Aletheia. Nomor konkordansinya 225 atau G 225. Aletheia. Ya. Artinya kebenaran. Nah, kata aletheia inilah yang tadi kita baca di ayat Yohanes 8:40 itu yang disampaikan. Yesus menyampaikan aletheia. Afwan Ustaz, kembali lagi ke yang tadi Yohanes itu, Yohanes 8:40 sebelum ini. Ini. Ya, perhatikan. Kata Yesus, aku seorang yang mengatakan kebenaran. Jadi dia penyampai kebenaran. Ngerti ya? Yeah. Kebenaran yang mana? Yang kudengar dari Allah. Bukan dia Allah. Apa kebenaran yang disampaikan? Bahasa Yunaninya yang disampaikan Yesus adalah aletheia. Urut ya, Ustazah ya. Yeah. Udah urut ya. Kita urut. Gak boleh ngarang-ngarang. Gak boleh loncat-loncat. Gak boleh. Harus urut semua ya. Yesus menyampaikan aletheia yang dari Allah. Aletheia yang dari Allah. Apa aletheia yang dari Allah? Ya Yohanes, Ustadz. Sebentar ya.
Yohanes pasal 14, Yohanes 14:6. Ini ayat yang sangat ngetop di antara para orang Kristen dan Katolik. Sangat ngetop. Bahkan dengan ayat ini mereka bilang Yesus itu Tuhan. Coba kita perhatikan pelan-pelan. Silakan Ustazah. Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Ya. Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Syukran. Yesus bilang lagi nih. Jadi Yesus tuh nggak pernah kasih apa-apa tuh, apa putus-putus tidak. Nyambung semua. Jelas semua. Enak deh. Benar kalau ikutin dia tuh, aduh, nggak ada nggak ada riddle tuh apa? Teka-teki nggak. Jelas semua diurut. Kebenaran itu aletheia. Ya. Kebenaran itu apa? Yesus adalah utusan pesuruh Allah, abdi Allah. Yesus tidak dibunuh, itu kebenaran. Ya, lalu dia bilang kata Yesus nih, akulah jalan. Dia bukan Tuhan. Dia cuma jalan. Dan kebenaran, berarti dialah aletheia. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Berarti dialah kebenaran itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui lewat. Nggak boleh ke dia, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Karena dia cuma jalan. Ini kebenaran. Yang insya Allah membawa saudara kita menjadi Islam. Karena di dalam Islam pun Yesus dibilang jalan. Jalan apa? Jalan antara Bani Israel untuk menyembah Allah. Kan gitu ya? Ya. Ya. Isa itu adalah Nabi Allah untuk Bani Israel. Supaya Bani Israel punya jalan, punya cara untuk menyembah Allah. Dan sampai kepada Allah penyembahannya itu. Dan kalau mati, sampainya kepada Allah. Bukan kepada Yesus, coba perhatikan. Akulah jalan, dia bukan tujuan. Ini kebenaran Alkitab. Saudaraku, muslimin wal muslimat, para tuan dan puan guru, akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, dan juga tentu saja apabila ada saudaraku yang masih suka marah-marah di komen. Kenapa mesti marah-marah? Ya, ayo debat, buka apa kunci hijau. Aku mau debat sama dia. Ini aja antum nggak tahu aletheia aja antum nggak tahu ngajak debat mana? Kamu bukan mendebatkan nama, kamu mendebat Yesus. Kalau bilang Yesus Tuhan itu kamu sedang mendebat Yesus. Ini kebenaran dari Yesus tuh, baca. Tadi di 8:40 dibilang dia bukan dibunuh. Udah gitu dia adalah abdi Allah, dia mendengar firman Allah. Dia bukan Allah. Di sini ditekan lagi, kebenaran itu apa? Kebenaran adalah aku cuma jalan. Aku cuma cara, way. Ustadz boleh geser ke bawah, lalu ada kotak bahasa Inggris, diklik lah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Jesus replied, I am the way. I am the way. Way itu bukan God. Bukan. Apa ya? This is the way to drive a car. Begini caranya menyetir mobil. This is the way to cook rice. Begini caranya, cara gitu. Jalan itu cara. Ngerti ya? Jesus bilang, I am the way. Ya, dia bukan Tuhan, dia bukan tujuan. Ya. Ngerti ya? Baik, kita lanjut. Kata kebenaran, ke atas dulu Ustaz. Geser ke atas yang bahasa Indonesia tadi, Afwan. Jangan marah ya Ustaz. Ya, kata Yesus akulah jalan dan kebenaran. Berarti dia aletheia, benar nggak? Tadi kita baca aletheia. Yesus menyebut dirinya sendiri bukan Tuhan, tapi aletheia. Ustadz boleh 14-nya diganti, 14-nya tetap diganti 17 atau 16. 16.
Syukran. Silakan, Ustazah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika dia mau diangkat, yang tadi dibilang aku bukan dibunuh ya, tadi udah ya. Iya, iya. Beliau diangkat oleh Allah, maka dia bilang kepada Hawariyun, kalau waduh udah ngomong pelan-pelan gini, saudara Kristen masih marah-marah nggak ngerti, nggak ngerti juga saya. Ini udah pelan-pelan kurang apa lagi coba. Sudah sangat jelas ini, Dibilang Ustaz. iya, penipu, penyesat, pembohong umat Islam. Bagaimana ini? Aduh, nggak ngerti saya sama saudara itu ya. Kenapa saya buka dan ustazah yang baca supaya saya bisa membukanya secara gamblang dan para pemirsa bisa mengikuti hal tersebut, gitu loh ya. Oke ya, baik ya. Yesus yang ngomong ini merah. Aku minta kepada Bapa. Kalau dia Tuhan, dia ngapain minta kepada Allah? Ngerti ya? Ya. Jelas banget dia bukan Tuhan. Dia minta kok. Dia minta. Aku akan minta. Dia minta. Ya, dia nggak punya apa-apa. Dia minta. Dan ia, Allah, akan memberikan kepadamu, Hawariyun, penolong yang lain. Yang sama seperti aku. Aku kan penolong kamu. Nanti akan datang lagi karena aku mau diangkat. Ngerti ya? Ngerti ya? Sampai sini ya. Isa mau diangkat. Jadi harus ada yang lain yang menjadi penolong. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan kayak Yesus. Yesus itu cuma 3 tahun. Antara umur 30 sampai 33 dia diangkat beliau. Isa ibnu Maryam. Ngerti ya? Antara 30 tahun sampai 33, beliau Isa ibnu Maryam diangkat Allah. Cuma 3 tahun. Tapi yang akan datang ini, yang dia akan minta itu kepada Allah, Allah nanti akan berikan penolong yang sampai selama-lamanya. Ngerti ya? Ayat 17-nya, Ustadz, Afwan. 16-nya diganti 17. Ya, silakan. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik. Yang akan datang ini roh kebenaran. Bentuknya pelan-pelan. Ketika Yesus ngomong, bentuknya yang akan datang ini masih roh. Belum jadi orang. Masih roh. Nanti pas dia datang baru dia jadi orang. Pelan-pelan. Yesus bilang nih kepada Hawariyun, kepada 12 murid, 12 disciples. Aku minta kepada Bapa, kepada Allah, untuk memberikan yang sama seperti aku kepadamu. Tapi dia jauh lebih baik dari aku. Kenapa? Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau aku cuma 3 tahun. Namanya roh kebenaran. Karena pada saat itu yang akan datang belum ada, ngerti ya? Ngerti ya? Kok orang sih Ustadz itu dibilangnya roh? Geser ke bawah. Geser ke bawah Ustadz, Afwan. Lalu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, klik. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it does not see him. Him itu manusia bukan? Him. H-I-M. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it does not see him. Him itu manusia bukan? Manusia. Iya, laki-laki tah. Laki-laki. Oke, geser ke atas deh pelan-pelan. Geser deh ke atas pelan-pelan. Geser dulu ke atas. Yang ada angka-angkanya itu mana? Ke bawah lagi Ustadz Afwan. Afwan. Untuk membuktikan. Jadi ada 2 fase. Syukran. Up. Pertama roh di situ disebutnya. Ketika Yesus ngomong, itu yang akan datang ini bentuknya masih roh. Belum dilahirkan. Coba klik roh itu 4151 Ustaz. Pneuma. Pneuma. Pneuma itu artinya roh. Tuh ya.
artinya ada ya. Pneuma itu artinya roh. Definisi itu di bawah tuh. Ada definisi. Neuter, netral, roh. Dari Allah. Bukan roh Allah. Roh dari Allah. Jiwa tuh. Kehidupan yang batin tuh. Jadi ini kehidupan tapi masih dalam alam roh, ngerti ya? Diri, pribadi, watak, roh atau kuasa, sering dari roh jahat, hidup. Hidup ini akan datang gitu. Ya. Meninggal, angin, nafas, hantu, macam-macam. Ya. Oke ya. Sudah ya. Itu pneuma. Balik lagi Ustaz, kayak tadi supaya jelas, supaya kayak nama nggak nipu, gitu ya. Oke, ya di sebelah roh itu kebenarannya coba diklik, angkanya, aletheia. Tadi kita udah ngomong aletheia, benar nggak pelan-pelan ya? Jadi yang akan datang ini sama seperti aku aletheia, karena tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dibilang, Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran. Aku adalah aletheia. Yang mau datang ini nanti juga aletheia. Laki-laki. Cuma sekarang bentuknya masih roh. Ngerti ya? Iya. Ngerti ya? Oke. Balik lagi Ustaz. Balik lagi. Balik. Oke, sebentar. Oke. Dunia tidak dapat menerima dia tuh yang 3754. Dia. Oke. Bahwa sebab mengapa sehingga kata penghubung. Oh, sorry. Bukan Ustaz. Itu bahasa Yunaninya apa? Sebentar. Mengenal dia. Oh, itu yang 846 Ustaz. Dia itu 846. Dia. Oke. Oke, definisi Ustaz ke bawah sedikit lagi. Definisi. Ada definisi nanti kita lihat. Oke, definisi. Diri, sendiri. Mana tuh? Oke, syukran Ustaz. Diri, sendiri, yang sama, dia, mereka. Kata itu auto pada waktu sama dengan cara yang sama. Itu lihat bahasa Inggris di bawah tuh ada 1 himself. Himself. Satu orang laki-laki sendiri. Himself. Satu orang laki-laki sendiri. Ngerti ya? Yesus bilang, aku aletheia. Kebenaran itu cuma tentang Allah. Di luar Allah yang kul huwallahu ahad, itu bukan kebenaran. Ngerti ya? Kebenaran itu apabila orang mengakui aku adalah utusan Allah. Itu benar. Itu baru kebenaran. Lalu nanti akan datang yang sama seperti aku, aletheia, tapi dia himself. Himself. He, himself. He, laki-laki. Sekarang ini dia belum lahir. Makanya namanya pneuma, roh. Aletheia. Nanti kalau dia udah datang, bentuknya he. Oke, sudah ngerti sampai situ Ustazah? Alhamdulillah, insya Allah ngerti ya. Baik. Nah, kata aletheia ini dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu berbicaranya bukan bahasa Yunani. Yesus bukan berbahasa Yunani. Yesus berbahasa Ibrani atau Aramea. Yesus berbahasa Ibrani atau Aramea, dialeknya Syriak di kota Nasrat atau Nazret. Ya. Dalam bahasa kampungnya Yesus, aletheia yang tadi itu, yang akan datang laki-laki itu, ketik kalau pengen tahu, di Google kosong, H besar 571. H 571. Spasi Strong Concordance. Strong Concordance. C-O-N. Itu concordance tuh. Di bawah ada concordance. Iya, enter. Iya, itu silakan Ustaz. Iya. Ustazah boleh nggak baca yang pronunciation? Tuh ada pronunciation. Nah, silakan bacakan yang keras Ustazah.
Ahmed. Oke, selamat ya. Selamat ya. Jadi, kebenaran itu jika engkau percaya Yesus itu bukan Allah, ini menurut Yesus, bukan menurut saya. Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu utusan Allah, Yesus itu tidak mati dibunuh, dan Yesus itu menyampaikan bahwa akan datang setelah aku, namanya Ahmed. Itu kebenaran Alkitab. Dan ini bukan radikalisme serta mengkafir-kafirkan orang. Fadol Ustazah. Nah, saudara kesemuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap bagaimana penjelasan dari Ustadz Kenama perihal radikal ya yang sering ditujukan kepada Islam tersebut, dan sudah terbantahkan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pandangan berbeda kepada orang-orang yang selama ini menuduh Islam radikal ya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam memaknai arti radikal ini. Dan tentunya ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya, supaya lebih berhati-hati ya, terkhusus kepada mereka yang sering menuduh Islam radikal, untuk memikir ulang ucapan-ucapan mereka yang ditujukan kepada Islam tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan Ustadz Kenama akan terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tentunya dengan tujuan untuk pemersatu ya, dan saling menghormati satu sama lain dalam beragama. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.